Halo Taurus, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Amlexita. Ini untuk ramalan karir, kesehatan. Juga bisa cocok untuk asmara kamu ya. Untuk bulan Mei 2026. Seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general. Energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan bila tidak cocok ya. Karena bacaan ini juga bisa vice versa, bila tidak cocok dengan kamu bisa jadi energi yang ada di sini milik orang terdekat kamu. Kalau bukan pasangan kamu, bisa jadi kerabat, teman, atasan. Saya terkejut tiba-tiba anak bulu saya datang masuk lewat jendela. Kebetulan jendela saya terbuka ya. Oke, saya buka dulu semuanya ya untuk kartunya Taurus. Terkejut banget nih. Mungkin beberapa di antara Taurus, teman-teman Taurus mungkin ada yang akan mendapatkan kabar yang mengejutkan, membuat kamu terkejut. Oke, ada Five of Swords, The Lovers, Nine of Wands, Four of Wands, Knight of Pentacles, Ten of Swords, Justice. Oke, ada Ace of Cups. Ace of Cups di sini dapat dua. Dia asik dapat dua aja ya dari tadi. Ace of Cups, Page of Wands, dan The Hangman. Ada The Wheel, dan yang terakhir adalah Five of Pentacles. What the heck? Kenapa ada Five of Pentacles di sini ya? Saya heran ya. Di sini ada The Wheels. The Wheels ini menunjukkan bahwa ada perubahan-perubahan yang kadang di luar dugaan, kadang tidak menentu ya, karena dia selalu berputar. Ini tergantung bagaimana kamu mempersiapkan diri sebelum-sebelumnya. Misalnya kalau kamu udah tahu bahwa ke depan bakalan banyak kebutuhan, kamu otomatis berhemat, menabung. Tapi kalau kamu sebelum-sebelumnya tanpa mikir beli ini beli itu, dan seketika ada kebutuhan yang harus dipenuhi, ini yang menimbulkan adanya kekacauan, pikiran kacau, hubungan kacau, karena apa yang seharusnya bisa berjalan on time jadi delay, jadi terlambat, seperti ada penundaan di sini. Jadi jangan sampai gara-gara sikap ataupun perbuatan kamu yang tidak panjang pikir menimbulkan adanya penundaan. Yang aturannya bisa dikejar cepat jadi harus ditunda lagi karena menunggu adanya dana terkumpul kembali. Saya ngerasa semacam itu tuh di sini ya. Ada hubungan yang rumit juga yang sering bertengkar, miskomunikasi. Ada kehidupan rumah tangga yang membuat kamu pusing, pening, banyak sekali kebutuhan, banyak sekali berbagai hal yang harus dipenuhi. Apalagi untuk kamu yang punya anak yang udah beranjak gede, otomatis kebutuhan mereka semakin banyak, beli handphone lah, beli pakaian lah gitu ya kan, untuk mengikuti tren sekarang. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu seperti ada ending situation nih. Kalau nggak kehilangan pekerjaan bisa jadi hubungan yang kandas. Ada Knight of Pentacles untuk progres dalam hal apapun itu, baik asmara, ekonomi, maupun bisnis yang sedang kamu kelola mungkin terasa lambat ya.
nggak terlalu banyak progres, karena memang saya ngelihatnya sepertinya kamu juga tidak terlalu banyak berinovasi di sini. Tidak terlalu banyak bermanuver. Jadi kalau kamu diam aja, tidak ada bermanuver, tidak ada berinovasi, maka situasi yang akan memaksa kamu untuk mau nggak mau ya kamu jadi harus bergerak, kamu harus bermanuver gitu. Situasi ini bisa dari anak-anak kamu, dari orang-orang sekitar kamu, atau dari lingkungan kamu. Kamu lihat orang mereka bergerak terus ya, bergerak cari uang supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka, mengikuti perkembangan zaman. Anak-anak mereka bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi situasi dari eksternal itu yang mau nggak mau jadi memaksa kamu jadi berubah. Kalau kamu nggak mau berubah, ini situasi yang akan memaksa kamu untuk berubah. Saya ngelihat di sini awalnya kamu memang kayak pening ya, terasa bebannya. Tahulah Taurus gimana. Taurus itu kan banteng, dia kuat, tapi dia kadang malas bergerak. Dia slow, but sure, memang pelan, tapi dia tetap bisa berjalan terus. Gitu ya. Di sini ada justice. Beberapa di antara kamu sepertinya ada yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan dokumen-dokumen ya. Mungkin kamu dealing dengan cicilan atau mungkin surat menyurat, pernikahan, divorce, ada mungkin yang masih berurusan dengan perceraian ya. Jadi ini yang membuat kamu mungkin masih belum bisa banyak pergerakan, mungkin gara-gara urusan-urusan yang berhubungan dengan legal ini. Bisa jadi kamu masih punya cicilan, punya utang, punya urusan-urusan legalitas seperti pernikahan, perceraian, ataupun visa. Jadi ini yang membuat pergerakan kamu nggak bisa cepet. Tapi kamu senantiasa di sini memiliki hati yang fresh ya. Kamu berusaha menjaga hati kamu supaya tetap hidup. Ada page of wands ya. Malah makin kesini malah kamu makin semakin menjadi-jadi nih, makin antusias, semakin passionate. Mungkin kamu akan mendapatkan inspirasi, ide, sehingga semangat itu muncul kembali ya. Oke, ada the wheel. Ini the wheel tadi, ini berhati-hati di sini karena senantiasa the wheel ini bisa mengubah segala sesuatunya menjadi apapun, baik itu yang positif maupun negatif. Ada the hangman seperti penundaan, dan juga ada stagnasi. Nggak gerak kemana-mana, diam aja. Tapi sebenarnya ini bisa bergerak. Cuma masalahnya kamu yang menunda-nunda, kamu yang nggak mau bergerak. Ada jalan keluarnya nih. Ya, untuk the bottom of the deck-nya ada Five of Cups. Yap, terasa jenuh, bosan. Mungkin beberapa di antara kamu udah merasa jenuh, bosan dengan situasi yang kamu jalani sehari-hari, begitu-begitu terus kan. Jadi kamu jadi kayak malas bergerak, malas ngapa-ngapain. Ya udah toh juga kalau dikerjain bakalan hasilnya segitu aja. Toh juga nanti balik-balik begitu lagi. Ngapain diurus lagi itu pasangan? Toh juga nanti balik-balik berantem lagi gitu ya kan. Oke, saya klarifikasi untuk setiap kartu ya. Untuk Taurus. Oke, ada Nine of Swords ya. Ada rasa stres, frustasi, pening, banyak pikiran nih. Mungkin mikirin pasangan nggak bisa diatur kali ya. Karena di sini ada the lovers ya. Ya untuk beberapa di antara kamu yang nggak dealing dengan masalah hubungan ini, bisa jadi pekerjaan kamu sesuatu yang kamu minati, pekerjaan yang menjadi hobi kamu, tapi kali ini kok terasa berat, kok terasa lama-lama
Aku merasa nggak kembang di sini ya. Aku ngerasa situasi yang dealing sama aku ini kayak nggak sesuai lagi dengan seleraku. Seperti ada perubahan gitu. Ya mungkin karena pergantian zaman ya. Kita sekarang kan sudah berada di 5D ya. Ada mungkin perbedaan yang signifikan sudah cara pandang kamu dibandingkan pasangan kamu atau sebaliknya. Oke, untuk Nine of Wands dan Four of Wands-nya ada Eight of Swords ya. Ada pikiran negatif, stagnasi, merasa tertekan, terisolasi, nggak ada pergerakan, nggak bisa ngapa-ngapain. Tiap hari di rumah aja, tiap hari rutinitas seperti ini, bolak-balik kantor rumah demi ya tapi kan kalau demi rumah tangga, demi anak-anak ya kan it's fine lah. Toh juga suatu saat bakalan kamu tuai hasilnya dari anak-anak kamu ya kan, untuk kamu yang dedikasinya untuk anak-anak ya. Oke, ada di sana the wheel ya untuk Ten of Swords ya. Seperti yang saya katakan tadi, hati-hati ya. Ten of Swords itu adalah ending. Dan di sini ada the wheel, tapi kita harus lihat dulu di sini nanti apa klarifikasinya. Untuk Knight of Pentacles ada Three of Cups. Ya jangan terbuai dengan gosip-gosip ya. Saya lihat di sini ada beberapa di antara kamu seneng banget nimbrung atau gabung-gabung di suatu komunitas. Nanti ujung-ujungnya ini bisa jadi menggosip. Beberapa di antara kamu enggak juga sih, enggak seperti itu pribadinya ya. Kamu memanfaatkan komunitas kamu untuk bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Kamu mencari informasi di sana. Dan itu bagus. Oke, untuk Justice, Queen of Wands. Ya, saya ngeliat di sini kamu adalah sosok yang percaya diri, independen, tidak peduli apa kata orang lain mengenai penampilan kamu, bagaimana pandangan kamu, gaya hidup kamu. Mungkin orang lain menilai kamu adalah sosok yang ini ya, beda dari pada umumnya. Mungkin kamu ada ini ya, ada sisi rebellionnya, semacam sisi rebellion itu kayak menentang aturan, tidak sama kepercayaan, keyakinan, cara pandangnya dengan kebanyakan orang gitu ya. Dan mungkin orang-orang di sekitar kamu ini bertentangan banget sama kamu gitu. Cuman kamu di sini nggak peduli. Oke, untuk Ace of Cups ada Judgment. Ada perasaan senang. Untuk kamu yang menghadapi masalah sebelumnya, kamu mungkin menghadapi gejolak emosi yang kurang stabil, stres, gak bisa tidur. Nah makin kesini kamu mendapatkan ketenangan hati. Suasana hati kamu semakin membaik. Ya. Ada Page of Wands. Untuk Page of Wands-nya, untuk Page of Wands-nya ada Ten of Swords. Yang muncul lagi sini Ten of Swords-nya ya. Tapi Ten of Swords kok bisa senang banget ya? Jangan-jangan kamu senang perpisahan ini. Seperti ada perpisahan antara kamu dengan seseorang, malah kamu senang. Kamu excited sepertinya. Hore, aku keluar dari masalah, dari musibah. Hore, aku akhirnya bisa melepaskan diriku dari lingkungan toksik gitu ya kan. Saya ngelihat seperti kamu memutuskan hubungan dengan seseorang bisa jadi dengan lingkungan pekerjaan ya. Dan kamu ngerasa terbebas. Yang tadinya kamu merasa terkungkung di sini, kamu merasa terbebas. Di sini Queen of Pentacles nih, the Wheel. Saya ngerasa sepertinya kamu tahu memang apa yang harus kamu lakukan di sini. Cuman kenapa ada the Hangman dan juga Five of Pentacles ya? Kita lihat ya. Untuk Five of Pentacles ya. The Empress. Untuk the bottom of the deck-nya ada Two of Pentacles nih. Oke, saya klarifikasikan 3 kartu lagi untuk yang terakhir ini nih.
Ini apa ini maksudnya? Four of Wands. Ada the Moon. Oh, ini dia energi deceptif. Mudah marah, mudah ini, sensitif banget. Ada sesuatu nih di dalam rumah. Di dalam rumah tangga ini mengenai orang terdekat kamu yang membuat emosi kamu itu gak stabil. Mungkin ini mengenai pekerjaan atau mungkin masalah bantuan ya. Saya ngelihat ada mungkin orang terdekat kamu, bisa anak, bisa pasangan. Ini suka nunda-nunda pekerjaan. Suka mengulur-ulur waktu. Ada misalnya nanti tawaran, orderan, nggak langsung dikerjain. Berarti itu kan rezeki ya, harusnya ditangkap gitu kan, langsung dikerjain gitu. Ini enggak. Jadi ini yang buat kamu emosional. Padahal ada Four of Wands loh dan the Empress. Kalau ini segera dikerjakan, bakalan menuai rezeki. Oke, saya buka spiritual guidance untuk Taurus ya. Spiritual guidance, dua kartu untuk spiritual guidance Taurus. Ada Serenity dan juga Soul Power. The most important relationship you can have is with yourself. This is a time to honor, nurture, and love yourself more by seeking out and removing any negative feelings and emotions that are left over from yesterday. Don't let past issues and resentment interfere with your serenity today. Ya, jangan biarkan masa lalu kamu jadi mengganggu suasana hati kamu sekarang. Apa yang udah terjadi jangan biarkan itu mengganggu ketenangan pikiran kamu. Ya, yang berlalu biarlah berlalu. Oke, yang kedua, soul power. Always remember you are a soul that comes with your body, not a body that comes with your soul. Your soul is your true essence and you have an unlimited supply of soul power at your command wherever you need it. Ya, kamu punya soul, punya jiwa, dan jiwa itulah yang pertama sebelum tubuh. Bukan tubuh dulu baru jiwa gitu ya. Makanya yang terpenting dari kehidupan kita ini, keseluruhan diri kita ini adalah jiwa kita. Dan jiwa ini tidak pernah kehabisan tenaga. Jangan kamu merasa bahwa aku udah habis tenaga, umurku sudah banyak. Tiap hari aku mengulang-ulangi pekerjaan yang sama. Ini melelahkan. Jangan seperti itu ya. Coba cari cara bagaimana tumbuh semangat itu kembali di dalam diri kamu supaya power di dalam soul kamu itu muncul lagi. Ketika power jiwa kita itu bangkit kembali, seberapa besar pun tingkat kejenuhan yang kita alami, seberapa membosankan pun situasi yang kita hadapi, semuanya itu bisa kita rangkai, kita perindah dengan karya-karya, dengan semangat yang bukan hanya memotivasi diri kita, bisa jadi malah memotivasi orang-orang di sekitar kita juga. Oke? Demikian untuk Taurus, semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.